Kita mulai ya market update kita ya hari ini ya. Hari ini tanggal 20 sekian ya, 22 Oktober 2022. Nah, kita lihat dulu ya dari market indeks harga saham gabungannya dulu ya. Nanti kita akan bahas beberapa saham saja ya biar mungkin teman-teman juga bisa ada persiapan untuk ngelihat di minggu depan ya. Nah, untuk indeks harga saham gabungan, teman-teman lihat di pola ini ya. Ini kan pola yang kalau saya keluarin EMA 200-nya, begitu dia tembus EMA 200, ini EMA 200 dia naik. Berarti kan sebenarnya ada power di situ, ada demand di situ ya. Kemudian tembus lagi EMA 200, kemudian naik. Nah, hari ini juga sama nih kondisinya. Dia tembus EMA 200 terus naik dan posisinya sekarang itu sudah tembus di atas resistennya dia yang kemarin dia sempat tembus ya. Jadi udah di atas 7.000 lagi. Jadi yang kita harapkan dari market Indonesia indeks harga saham gabungan ya, kita harapkan adalah dia mampu untuk terus naik mengikuti pola yang sudah pernah terjadi atau sudah pernah kejadian di bulan Mei dan di bulan Juli Agustus itu. Ya, ini moga-moga ya, semoga kan kita nggak tahu nih. Kita tinggal tergantung aja market mau kemana kita ikut. Kalau market tidak setuju, kita tinggal keluar kan ada trading plan-nya kita kan. Nah, terus habis itu kalau teman-teman lihat ya, ada benar nggak ada peluang untuk terus naik? Kita lihat patokan kita itu adalah di Dow Jones ya. Kalau lihat Dow Jones ini tanggal 30 September itu adalah paling rendahnya. Kemudian ada satunya lagi adalah tanggal 13 Oktober kemarin itu juga rendah. Jadi kalau yang teman-teman lihat saya share di Telegram ya, itu kan ada kayak double bottom di situ ya. Apakah itu double bottom? Nah, hari ini confirm nih. Di Dow Jones itu ada double bottom. Nah, kemungkinan besar dia akan ada pergerakan menuju ke sekitar 32.300-an ya sampai ke atas trendline itu atau EMA 200-nya. Ya, ini yang kita lihat. Oh, ini kok kayaknya ada sebuah berita gembira di situ. Nah, beritanya dipacu oleh apa? Dipacu oleh satu karena ada rilis ya, rilis laporan keuangan. Ini kan udah mulai musim laporan keuangan Q3. Nah, kalau di Indonesia laporan keuangan Q3 itu berakhir di tanggal 31 Oktober. Nah, biasanya kalau udah lewat itu mungkin masih ada toleransi sampai minggu pertama sampai minggu kedua November ya. Tetapi biasanya udah ditandain, sudah dikasih tanda oleh otoritas bursa bahwa oh ini dia belum memberikan laporan keuangan. Tetapi kita lihat ya dari tanggal kemarin, dari tanggal 20-an ya, sampai nanti tanggal 31 itu banyak sekali laporan keuangan yang keluar. Dan kemarin yang banking itu cukup memberikan ini ya, memberikan kejutan ya, kayak BCA untung berapa puluh triliun tuh BCA. Itu Q3-nya ya. Jadi nanti Q4-nya akan seperti apa? Nah, biasanya laporan keuangan kalau sudah masuk ya market akan bisa menganalisa kira-kira di Q4-nya itu akan seperti apa. Dia akan bertahankah atau setidaknya sampai akhir tahun laporan keuangan dari perusahaan nanti dienyolkan itu pasti jauh lebih baik daripada di tahun 2021 yang lalu. Jadi ya ini market akan memprice in untuk itu. Ya, ini yang kita lihat ya Dow Jones termasuk dalam S&P 500 juga sama. Ini S&P 500-nya, teman-teman lihat ya kalau di bawahnya ini bottomnya di tanggal yang sama tanggal 3 Oktober sama ini sempat turun ke bawah membentuk shadow itu di tanggal 13 Oktober ya kemudian naik lagi. Nah, kita tinggal menunggu untuk yang ini ya, untuk yang S&P 500 kita tinggal menunggu dari sini nih. 3.822. Ini yang saya lihatin itu adalah futuresnya S&P 500 ya. Jadi kalau di 3.822 dia break itu, jadi ada peluang S&P 500 juga bisa menuju ke sekitar 4.000-an lagi. Ya. Nah, rilis laporan keuangan cukup banyak kejutan sih sebenarnya di ini ya di market Amerika juga ya. Di mana contoh paling yang terbaru itu adalah Netflix. Netflix kan sempat itu ya subscribernya itu turun jauh banget kan. Turun hampir boleh dibilang udah kayak nggak ada harapan nih si Netflix. Ternyata di Q3-nya, di Q2, Q3 itu balik arah nih. Ini balik arah gitu ya. Jadi ada
rilis laporan-laporan keuangan yang cukup cukup menggembirakan di situ. Kemudian kalau kita lihat dari data ekonomi yang ada, sampai nanti akhir Oktober ini itu hampir boleh bilang tidak ada data ekonomi yang kira-kira akan mengejutkan market. Yang malah yang mungkin ditunggu itu adalah nanti tanggal 27 Oktober. 27 Oktober ini itu akan rilis data pertumbuhan ekonomi. Jadi angka sementara di Q3-nya itu di mana kesepakatan dan perkiraan ini untuk US ya, US market ya. Di mana angka kesepakatan dan angka perkiraannya itu sekitar 2,1% sama 2,5%. Ini kesepakatannya 2,1, perkiraannya 2,5. Berarti ini sebenarnya ada lompatan yang cukup jauh dibandingkan dengan realisasi sebelumnya itu minus 0,6. Ya, ini mungkin akan di-price in oleh market. Kenapa di-price in? Karena kalau 2 kali Q berturut-turut dia negatif, itu berarti apa? Marketnya dikatakan secara resmi dia sudah masuk ke dalam resesi. Ini US kan udah 2 Q berturut-turut ya kemarin sudah masuk ke dalam resesi. Jadi kayak ini nih. Kayak waktu di awal Januari ya atau di 2020 itu kan 2 Q berturut-turut itu negatif karena pandemi kan. Nah, kemudian waktu di Q sebelumnya sama Q1 dan Q2 itu juga negatif. Jadi market secara teori itu mengatakan bahwa perekonomian US itu adalah resesi. Nah, di Q3 ini sudah ada potensi ya atau ini perkiraan dan kesepakatan yang ada itu sudah mulai positif. Sudah mulai positif kembali. Nanti apakah Q4-nya juga akan lebih positif. Jadi kita ngelihat ya ada kecenderungan market itu mungkin akan sedikit bereforia di situ ya. Kok bisa positif ya? Berarti apa yang dilakukan oleh moneternya, the Fed sama yang dilakukan oleh pemerintah itu cukup memberikan dampak kepada perekonomian sehingga ada pertumbuhan yang positif di situ. Tapi yang pasti adalah kita melihat datanya dulu ya. Jadi ini mungkin akan di-price in oleh market. Market akan ngejar ini. Benar nggak? Nanti tinggal lihat realisasinya. Kira-kira benar nggak segitu? Atau jangan-jangan kejutan. Malah tetap minus. Wah, itu kan jadi kejutan ya. Market mungkin akan bereaksi berbeda. Jadi sekarang yang terjadi pada indeks, terjadi pada pergerakan saham-sahamnya adalah memprice in untuk sekarang ya. Untuk sementara ini adalah pertumbuhan ekonomi yang kira-kira akan positif. Jadi mungkin nanti akan disertai oleh efek window dressing ya di US market sendiri. Sampai nanti setelah tanggal 27, nah ini ada satu event lagi yang akan ditunggu oleh market yaitu tanggal 3 November. 3 November di mana The Fed akan diperkirakan akan menaikkan suku bunga kurang lebih 75 basis point lagi. Ya. Jadi ini informasi dari Pak Kaisar. Pak Kaisar ini kayaknya nggak ikut ya. Nah, kecenderungan ya untuk The Fed dalam mengendalikan inflasi, dia tidak akan berhenti menaikkan suku bunga sampai suku bunganya apple to apple atau sejajar dengan inflasi sampai dia akhirnya bisa menekan inflasinya turun. Ya, ini yang kita lihat dari The Fed. Jadi dia belum akan berhenti. Ingat ya, kemarin kan dia Gubernur The Fed sudah bilang kan, ini belum ada pivotnya. Untuk kenaikan suku bunga belum ada pivotnya. Pivot itu artinya ya sudah ada kayak resistennya gitu loh. Sudah akan ada angka untuk di mana The Fed itu akan berhenti menaikkan suku bunga. Ini belum ada. Jadi ini pernyataan sudah disampaikan oleh Gubernur The Fed waktu di pertemuan Jackson Hole ya. Nah, itu yang kita lihat ya untuk saat ini. Jadi tanggal 27 Oktober itu kita akan tunggu data dari pertumbuhan ekonominya, angka sementaranya bagaimana. Kemudian tanggal 3 ya, 3 November sama tanggal 4 November. Jadi kalau teman-teman yang ada di forex market biasanya tanggal 4 November tuh ya seru-serunya karena ada non-farm payroll-nya, pengumuman non-farm payroll di situ. Ya, ini untuk US market. Sedangkan untuk market Indonesia sendiri itu juga sampai nanti awal bulan ya. Awal bulan juga tidak ada data ekonomi yang kira-kira akan berdampak kepada indeks harga saham gabungan, pertumbuhan indeks harga saham gabungan ya. Jadi ini teman-teman lihat ya.
Ini tanggal 20 November sampai tanggal 1 nanti. Tanggal 1 November itu nanti akan ada pengumuman PMI lah, inflasi lah, ya, dan sebagainya sampai nanti tanggal 4. Tanggal 4 itu adalah untuk laporan PDB Q3-nya. Kalau kita masih cukup bagus lah. Dibandingkan dengan US, dibandingkan dengan Eropa. Ya, kalau mereka kan sudah pertumbuhannya minus, sedangkan di kita itu masih cukup positif. Ya, masih cukup baik itu loh untuk untuk quarterly-nya, untuk pertumbuhan ekonomi quarterly-nya nih, teman-teman, sempat negatif, tetapi setelah itu udah mulai bangkit kembali. Kemudian nanti di Q3 ini belum ada ya, belum keluar nih kesepakatan apa perkiraannya. Tapi kita lihat mungkin akan ada sebuah berita baik lah. Cuma tinggal realisasinya bagaimana, ya. Oke. Jadi untuk data ekonomi sampai akhir minggu depan, berarti sampai nanti awal bulan depan kita cukup aman, ya. Nah, kalau balik lagi ke indeks harga saham gabungan kita, semoga ya laporan-laporan keuangan yang keluar itu mampu terus mendorong pergerakan indeks. Karena kemarin kan banking ya, banking bagus-bagus semua ya, bankingnya. Kita di banking itu kita ambil apa ya? BDMN kan. BDMN udah cukup lumayan lah, teman-teman, harusnya sih udah mendapatkan yang angka yang cukup bagus ya. Kalau baru masuk kemarin berarti ada di 10% lebih ya, kalau tidak salah ya, 10% lebih. Tapi kalau teman-teman masuk dari bawah pas dia break dari stage 1, itu berarti ya cuma kurang lebih kayak Mayora, ada di 30% lebih. Ya, nah habis itu kita mau lihat ada beberapa saham yang mau saya bahas di sini. Ini sebenarnya saham yang sudah kita rekomendasikan juga di hari Kamis yang lalu. Ya, jadi ini saya cuma mengupdate aja karena ada rilis laporan keuangan. Jadi kita secara nggak langsung itu kita mengejar rilisnya ya. Jadi ada price in di situ, dan kebetulan saham-saham ini ada setupnya. Ya, ada setup. Masih ingat ya? Kalau ada setup, kita masuk. Kalau nggak ada setup, kita tidak melakukan apapun. Ya, oke. Nah, yang pertama adalah kita lihat dari batubara dulu. Kalau lihat dari batubara, kenapa kita melihat batubara? Ini sekarang saya tunjukin dulu ya. Untuk harga batubara ini sampai sekarang, mana harga batubara New South Wales? Nih. Ya, untuk harga batu baranya sendiri sampai sekarang itu masih dalam posisi di box yang atas itu ya, dari US dollar 360 sampai 440 itu masih di situ. Nah, yang saya kotakin dari bulan Juni sampai bulan September itu harga batu baranya cukup stabil di kotak itu. Jadi antara ya sekitar 400 lah, kita bilang rata-ratanya ya, sekitar 400 US dollar. Dan harga batu bara itu yang di Q3 itu adalah harga yang terbaik dibandingkan dengan Q1 dan Q2. Ini harga terbaik. Kenapa? Kalau teman-teman lihat dari chart ya. Teman-teman bisa lihat ya. Dari Q1 itu angka harga batu baranya itu masih di angka sekitar 150-an. Ya, 150-an sampai ke Maret angkanya itu masih sekitar 150 sampai 200. Ya, di Q2 fluktuatif. Pernah mencapai 440 tetapi tidak bertahan lama kemudian turun. Jadi fluktuatif di Q2 itu sekitar 250 sampai 440. Jadi kalau teman-teman rata-ratakan mungkin ada di sekitar ya anggaplah 300 lah ya, 300 US dollar per metric ton ya. Tetapi angka harga batu bara di Q3 itu stabil. Stabil di angka antara 440 sampai 350. Jadi kalau kita ambil average ya, mungkin ada di sekitar 400. Ya, 400 US dollar. Artinya kalau dibandingkan dengan Q1 dan Q2 yang masih fluktuatif, angka pendapatan perusahaan-perusahaan batubara di Q3 itu dari sisi harga ya, itu harusnya jauh lebih baik dibandingkan Q1 dan Q2. Ya, ini yang kita lihat ya. Jadi kalau Q3-nya cukup bagus, bisa jadi laporan keuangan, kan kemarin banking udah bagus-bagus ya. Nah, sekarang kita mau lihat yang energi. Energi itu yang kita lihat adalah batubara dulu. Yang batubara kemungkinan besar itu akan menghasilkan laporan keuangan yang cukup bagus. Nah, setelah teman-teman mentelaah ini, setelah teman-teman tahu ya tentang harga batubara ini, yang teman-teman mesti lakukan adalah cek teknikalnya. Nah, cek teknikalnya. Oh, Pak Kaisang ada di Instagram ya? Oke, oh ya ada nih. Oke. Paling 5 ya. Ini apa nih? 5 November. Oh, ini untuk GDP-nya ya. Oke, thank you, Pak. Udah gabung di itu ya. Oke, kita lihat ya, teman-teman ya.
Kalau lihat dari harga batu baranya cukup stabil di situ, Q3 tuh harusnya cukup bagus. Nah, ada beberapa saham, ya beberapa saham, teman-teman tinggal cek lah yang lain ya. Tetapi saya akan bahas cuma 2 aja, karena kita nggak mungkin bahas semuanya kan. Saya akan bahas 2 saja saham itu, yaitu satu yang pertama adalah saham yang berkaitan dengan batu bara, itu adalah KKGI. Ini KKGI teman-teman lihat. Oke, saya gedein ya, biar kita kelihatan apa sih yang sedang kita lihat di situ. Ini KKGI teman-teman cek ya, stage satunya kurang lebih di situ. Ini yang gedenya ya, dari 2016 sampai hari ini dia sudah break. Jadi dalam keadaan sideways itu udah selesai nih. Ya kalau mau lihat ke belakang lagi ya silakan, tinggal teman-teman lihat lebih jauh lagi. Tapi yang segini saya udah cukup ya. Jadi posisi sideways yang sudah lewat. Dan yang terjadi di sini ini adalah bagian dari yang kita sebut sebagai SOS ya, sign of strength-nya di situ. Kemudian kalau saya lihat lebih dekat lagi, ini minornya ya. Teman-teman bisa lihat sudah mulai ada pembentukan money spot di sana. Sudah mulai ada pembentukan money spot. Jadi itu setup. Jadi kalau lihat dari besarnya, berarti stage satunya udah kelar, dia sedang membentuk build up di atas resisten dari set 1 itu. Jadi sekarang jadi supportnya ya. Jadi di atas resisten set 1. Kemudian pada keadaan yang sekarang dari bulan apa nih? Dari bulan Agustus awal sampai hari ini itu sudah mulai mengerucut dan membentuk potensi money spot. Jadi kalau teman-teman lihat dari alat bantunya, teman-teman bisa lihat ya. Ini sudah di situ, ini sudah di situ, volumenya sudah mulai cenderung kecil dan dia ada di situ. Ya. Harga candlenya juga segala macam itu juga bergerak di situ. Jadi ini tinggal kita tungguin. Ya, kita tungguin. Teman-teman yang konservatif ya tunggu dia breakout. Ya, breakout ini tarik aja trend line. Teman pasti akan ketemu di situ ada sebuah trend line di situ. Teman bisa tunggu dia breakout atau tunggu di sini di sekitar 700. Jadi dia breakout 700, you buy. Ya, ini KKGI. Kemudian satunya lagi adalah Delta Dunia Makmur. Ya, kalau informasi untuk KKGI teman-teman beda sendiri ya. Di situ ada grup Salim yang saya tahu tuh ya, ada grup Salim di situ. Kemudian dia sempat mengakuisisi 2 tambang nikel. Jadi ada dibilang apa ya? Ada ekspansi dari batu bara masuk ke komoditas yang satu lagi yaitu nikel. Ya, nah ini tambang nikelnya sudah beroperasi belum? Nah kalau tambang nikelnya mulai beroperasi, artinya apa? Artinya ada bagian dari tren yang sekarang yaitu mobil listrik, motor listrik ya, mungkin akan diambil juga oleh yang namanya KKGI itu. Ya, jadi ini karena dia ada nikel kan. Jadi ini teman-teman tinggal korek lah di lebih dalam lagi lah ya. Nah, saham yang kedua untuk batu bara adalah Delta Dunia Makmur. Ya, Delta Dunia Makmur kalau teman-teman lihat dari inilah ya. Dari katalisnya itu di situ ada investor baru ya. Nah, investor baru itu cukup memberikan inilah ruang gerak. Seenggak-enggaknya cash flow-nya itu cukup ini ya, sekarang lagi cukup bagus untuk si Delta Dunia Makmur. Belum lagi Delta Dunia Makmur mampu untuk mengakuisisi juga satu tambang di Australia. Ya, tambangnya seperti apa, teman-teman tinggal cek, itu teman-teman tinggal urutin. Itu bagian fundamentalnya. Nah, tetapi yang saya mau liatin ke teman-teman itu adalah dari sisi teknikalnya, ya. Nah, sisi teknikalnya teman-teman lihat di sini. Ini kalau teman-teman taruh 9 buying test di situ, itu udah penuh ya. Ini sebenarnya dia udah break dari set 1. Ini 1. Kemudian apa yang terjadi di sini? Ini namanya reakumulasinya. Ya, ini namanya reakumulasinya. Teman-teman bisa nanti tinggal lihat lah ya reakumulasinya. Tinggal teman-teman taruh 9 buying test juga ketemu lagi di situ. Ya. Nah, simpelnya adalah kalau teman-teman tarik trend line di sana, teman-teman akan mulai ngelihat kok ada semacam kayak triangle di sana dan dia udah kecenderungannya adalah membentuk money spot. Saya keluarkan lagi alat bantu buat teman-teman lihat ya, di mana ini udah di sekitar 0 ya. Ini mungkin tinggal lihat ya momentumnya udah mulai mengecil. Karena kan kalau money spot kita butuh momentumnya mengecil, kemudian dia udah dalam kondisi dry out ya. Oke. Nah, ini udah mulai nih, udah mulai di daerah situ. Ya, benar ya Pak Hans ya. Ini
murid yang cukup aktif. Thank you, Pak. Ya, nah di ini daerah namanya build out. Ya, ini baru menjadi pelajaran kemarin kan ya. Build out itu jangan lihat cuma kotak doang. Ya, kalau misalnya teman-teman lihat patternnya juga ketemu ya. Terus habis itu kalau dia mengerucut itu, pasti teman-teman bisa ketemu yang namanya money spot. Ya, ada kantong uangnya di situ. Kalau dia keluar kantong uang, lu harus ngeliat apa? Ya, lu harus bersiap untuk menangkap kantong uang itu kan. Ya, jadi ada dua nih, KKGI dan Delta Dunia Makmur. Yang lain teman-teman silakan cari sendiri. Ya, tetapi yang pasti adalah kelihatannya untuk saham-saham yang berhubungan dengan batu bara, apalagi kalau mereka ekspor ya, dan sekarang permintaannya masih cukup kuat, masih cukup kenceng, laporan keuangan Q3-nya cukup akan seenggak-enggaknya ya ini kalau analisa saya adalah cukup bagus di situ. Nah, tinggal teman-teman karena kita trader, kita cek yang namanya teknikalnya ya. Kita cek teknikalnya. Ya, kalau teknikalnya sudah memberikan kepada kita setup, apa yang lo lakukan? Ya, lo siapkan trading plan-nya. Ya, tinggal di mana nih posisi lo masuk? Lo pengen masuknya di mana, ya. Oke, itu untuk batu bara. Yang lain silakan teman-teman cari sendiri. Kemudian ada satu lagi saham yang sering disebut sebagai value investing stock ya, yaitu KLBF. Ini KLBF juga saya mau mention buat teman-teman ya. Walaupun ya makanya kenapa saya bilang di awal dulu ini adalah value investing stock. Karena ini saham tergolong sebagai saham yang kategori saya itu lelet. Jadi kalau teman-teman tidak punya jiwa investing, tidak punya jiwa yang benar-benar bersabar untuk mengikuti pergerakan harganya, saya sarankan jangan di sini. Ya, tetapi kalau teman-teman, oh ya nih, oke, ini saya suka nih. Saya tidak suka yang gonjang-ganjing terlalu ini. Jantung saya nggak kuat. Nah, ini teman-teman cocok nih. Ya, apa yang teman-teman lihat di situ, dia sudah break dari stage-nya. Ini stage yang panjang banget. Ini karena apa? Ini dia sideways-nya hampir boleh dibilang abadi. Ya, kalau lihat di ini nah, di weekly. Nah, sideways-nya cukup abadi di atas. Ya, ini sideways-nya dari tahun 2015 sampai akhirnya dia break. Ya, sampai akhirnya dia break. Itu daerah sideways-nya. Nah, biasanya ya kalau dia sideways-nya cukup lama, itu biasanya ada pergerakan yang lumayan lah. Ada pergerakan lumayan. Kenapa? Karena mereka melakukan akumulasi yang cukup intens selama itu. Ya, tapi ya tentu balik lagi ke teknikal masing-masing ya. Setup-nya ada nggak? Kalau teman-teman lihat dari teknikalnya si KLBF, ini dia sudah break. Dan kecenderungan yang ada sekarang dia mungkin ada pullback-nya. Jadi yang teman-teman tungguin adalah di sekitar 1900. Ya, dia ada pullback-nya. Nah, karena dia lelet, biasanya pullback-nya akan beberapa kali. Itu kebiasaan ya, karakter ya dari setiap saham ya. Dan karakter saham ini ya kurang lebih begitu. Oke, ya. Jadi ya saya mention aja ini karena kemarin kan udah sempat breakout kan, kemudian dia sempat pullback. Nah, ada beberapa yang nanya, ini gimana nih? Kok dia nggak langsung jalan? Pengennya seperti Mayora, pengennya seperti BDMN, pengennya seperti Raja begitu habis break udah langsung jalan sampai ke atas. Pengennya seperti CAK. Kan setiap saham itu punya karakter. Ya ada saham-saham yang nggak separabolik gitu pergerakannya. Ada saham yang kayak gitu. Ya, jadi ya teman-teman harus tahu karakternya. Itu sebabnya kenapa saran saya adalah ya teman-teman jangan terlalu agresif. Pelajari karena setiap saham itu ya itu tadi. Teman-teman seakan-akan kayak gitu loh, hidup dalam sebuah lingkungan di mana ada 813 teman. Kan setiap teman-teman tahu dong karakternya kan. Oh, kira-kira mana yang bisa menjadi bestie saya. Ini anak saya udah mulai bestie-bestian gitu. Ya, siapa yang menjadi bestie saya? Kan ada tuh lingkaran pertamanya siapa, lingkaran 2 siapa, lingkaran 3 siapa. Teman-teman kan harus mempelajari itu kan karena cukup banyak. Ya, ini kayak KLBF juga. Ini karena dia udah saham lama, jadi kita udah mulai ya cukup maklum lah dengan sahamnya. Nah, sedangkan kalau saham-saham IPO kita belum tahu pergerakannya seperti apa. Ya, jadi butuh waktu untuk mempelajarinya. Oke? Ini KLBF, kemudian ada satunya lagi adalah SMGR. Ini juga sama, karena apa? Dia belum bergerak, makanya saya masih mau mention ini. Teman-teman lihat ya. Ini makanya kalau lihat chart, lihat gedean. Nah, kalau lihat bestinya itu ya.
Ya nggak apa-apa, mungkin memang itu cocok dengan karakternya ya Pak Hans ya. Ya oke, nah ini teman-teman lihat ya, ini namanya set satu ya, set satu. Kan kalau lihat gede kan jauh lebih enak kan. Kebiasaan trader itu sering kali ngelihatnya begini sih. Ya, ini kebetulan aja. Oh dia build up, kebetulan aja ada build up-nya. Kalau misalnya nggak ada, oh lu punya, oh yang penting ini udah uptrend lah. Ya udah tinggal gue tarik trendline aja di sini. Oh ini tek, oh ini udah uptrend, gue ikutin aja. Kan banyak trader yang seperti itu kan. Ngelihat pergerakannya itu kalau satu candle udah hijau, ah ini uptrend. Jadi jangan seperti itu ya, oke? Lihat garis besarnya. Lihat big picture-nya. Ini kan habis turun, kemudian di itu ya, udah mulai sideways di bawah kan. Ini cocok banget kan? Kemudian dia break. Ini break loh, ya. Dia sempat build up di situ, dia sempat build up, kemudian dia break. Ya, ini udah setup banget lah. Ya, tapi kalau teman-teman mau lihat break yang itu yang lebih tinggi itu di sini. Ya, tetapi yang kita ambil kan kurang lebih di daerah situ ya. Nah, teman-teman lihat ini ada potensi pullback-nya. Ini masih ada potensi pullback-nya, tetapi dia sudah changing of karakter. Ya, sudah melakukan changing of karakter di mana sideways-nya itu sudah dipatahkan. Sudah dipatahkan, ini sudah membentuk high yang baru, ya, lebih high dari ini. Jadi sudah ada high yang baru. Berarti kan ini sideways-nya sebenarnya sudah patah. Cuman tinggal menunggu waktu untuk dia jalan. Nah, menunggu waktu untuk jalan. Kok dia nggak kayak BDMN ya? Kok dia nggak kayak Mayora ya? Ya semua tergantung dari bensinnya. Ya semua tergantung dari kalau di karakternya kita ada N-nya nih. Ada new-nya. Ya ada katalis, ada sentimennya di situ. Nah, sentimen sama katalisnya SMGR itu belum nongol. Bukan belum nongol sih. Sudah ada. Teman-teman bisa lihat ya, akuisisi SMBR itu menambah pangsa pasarnya si SMGR. Tapi kan akuisisi belum selesai. Itu baru proses akuisisi ya. Hasilnya juga belum kelihatan. Kemudian yang kedua adalah soal IKN, pembangunan konstruksi infrastruktur di mana-mana, masih akan berlangsung di mana-mana. Kemudian IKN pasti akan butuh semen kan? Ya, butuh semen. Kemudian soal DMO batubara. Nah, dia udah aman tuh. Ya, dia udah aman di situ. Oke? Jadi kayak gitu ya. Jadi teman-teman tinggal ini udah break ya, posisinya udah break di 7.600 lah. Ya, 7.600 untuk si SMGR. Nah, ya, di IG kan ada itu ya, tolong diarahkan ke laptop ya. Nanti ini kan akan saya upload ke YouTube juga. Jadi kalau teman-teman mau lihat chatnya, teman-teman nanti cek ke YouTube ya. Kalau tidak, teman-teman gini, yang untuk di Instagram ya, nanti ke depannya. Karena kita mungkin akan mencoba untuk live di Selasa, Kamis, dan hari Sabtu ya. Jadi sambil live, siapin laptopnya. Siapin laptopnya untuk dibuka chatnya. Ya, buka chat. Jadi kalau saya ngomongin soal saham ini, ya teman-teman buka chat juga. Ya, bikin gedean. Saya akan mencoba untuk detail ya dengan angka-angkanya agar yang IG itu, yang di Instagram itu bisa ngikutin. Oke? Oke, nah habis itu mungkin yang teman-teman juga bisa mulai cek adalah yang di saham-saham konstruksi. Ya, teman-teman bisa cek saham-saham konstruksi. Itu harusnya udah mulai akan berakhir. Akan mulai selesai. Jadi mungkin akan ada periode spring di situ. Dan yang mereka yang masih ada yang corporate action segala macam, teman-teman tunggu dia lewat. Yang paling pertama akan lewat itu adalah Adikarya. Ya, kalau teman-teman lihat di ini ya, Adikarya, chatnya Adikarya, itu kan posisi sideways juga kelihatan banget. Terus habis itu Waskita, hampir boleh dibilang semua saham-saham konstruksi itu berada di trend seperti itu. Jadi trend itu adalah trend di mana wait and see itu terjadi. Ya, wait and see itu terjadi. Jadi yang kita tunggu itu adalah ya pasti tanda tangan untuk proyek-proyek di IKN itu ada 45 triliun loh. Sekarang udah diperebutkan. Pemenangnya atau yang mendapatkan jatah paling besar itu adalah Wika. Ya, Wijaya Karya. Itu udah dapat jatah paling gede nih untuk sekarang ya. Karena kan lelangnya kan belum selesai. Ya, lelangnya belum kelar, terus pengumuman pemenangnya juga sudah ada yang dilakukan, sudah ada yang belum. Kemudian tanda tangan proyek belum, kemudian pembayaran untuk termin pertama itu belum. Kan biasanya kalau sebelum mulai biasanya ada pembayaran termin pertama nih untuk ya sebagai modal lah untuk melakukan banyak hal lah.
di situ ya. Jadi ini mungkin akan kita lihat di November udah mulai ada hasil-hasilnya nih. Ya, jadi teman-teman ya, kembali lagi ke ini ya, marketnya. Kalau kemarin kita lihat banking itu mendorong pergerakan indeks harga saham gabungan. Jadi mungkin minggu ini sama minggu depan itu akan ada di energi. Ya, kita akan lihat di energi. Energi mungkin akan ada saham-saham emiten-emiten energi akan rilis ya. Akan rilis di kurang lebih sampai akhir bulan inilah. Ya, itu akan mendorong pergerakan indeks. Kenapa? Karena kalau kita lihat untuk saham energi cukup bagus. Ya, cukup bagus. Jadi satu lagi yang untuk saham energi ada namanya Medco ya. Medco kan kita sempat masuk ya. Di situ, ini saya cuma tunjukin aja lagi ya untuk chartnya si Medco. Ini ada di area 1040 ya. Nah, ya 1040 ya. Kemarin udah sempat tes lagi di situ 1040 tapi belum break. Jadi kita cuma tinggal tunggu dia break. Nah, setelah dia break, nah udah tinggal jalan. Ini yang kita lihat ya. Nih, saya gedein ya untuk saham Medco, teman-teman bisa lihat ujungnya ini ada di money spotnya, kemudian dia naik dan dia masih build up di situ. Ya, apakah ini semua akan terjadi seperti Mayora, BDMN? Kita nggak tahu. Ya, oleh sebab itu ya siapkan manajemen risikonya. Tahu di mana risiko kita. Itu dulu ya. Tahu di mana risiko kita. Nah, setelahnya ya teman-teman tinggal trade your plan. Jadi siapkan semuanya. Lakukan analisa, persiapan ya, kemudian dapetin katalisnya segala macam, udah cukup pede, yuk masuk. Nah, setelah lu masuk, ingat yang kita lakukan adalah trade the plan. Nggak dikutak-katik lagi, ya nggak dikutak-katik lagi di situ. Ini sama kayak kita bilang, ini saya ulangi lagi ya, sama kayak prajurit kalau dimajuin ke medan perang, dia mempelajari cara menggunakan senjata, strategi-strategi yang harus dia gunakan di medan perang itu kapan? Sebelum perang kan? Ya kan? Sebelum perang mereka siapkan. Makanya ada sekolah. Ya, sekolah, ada taruna. Kemudian kalau taruna ditugaskan, berarti kan dia mulai tuh pangkat rendah tuh. Ya, dia tugaskan ya. Kemudian oh ini cari pengalaman kan. Begitu medan perang, brek, langsung. Oke, nah saya pikir mungkin untuk hari ini cukup ya. Kita cukupkan sampai di sini ya. Semoga teman-teman bermanfaat. Jadi ini hari Sabtu, Minggu, weekend, kalau misalnya ada waktu, teman-teman lakukanlah persiapan. Beda-beda sedikit lah ya. Mulailah mencoba untuk meriset. Ya, meriset. Jadi kayak dokter gitu ya. Kita mau mencari obat atau apa kan. Kita harus melakukan riset kan. Nah, di trading pun begitu sebenarnya. Posisinya adalah kita di sini kan berbisnis ya, bukan sebuah permainan, bukan sebuah game di sini. Ya, tapi ini berbisnis. Kalau teman-teman melihat ini sebuah bisnis, karena teman-teman berarti harus memperlakukan ini secara serius. Punya administrasi yang cukup bagus, kemudian teman-teman research dong sebelum teman-teman mengeluarkan modal modal yang lumayan di situ, lu research. Karena kita nggak mau dong modal kita cuma keluar percuma, terus habis itu sia-sia gitu. Oh ternyata nggak berhasil. Oh ternyata dia begini-begini, pada saat udah jalan baru tahu nih. Oh ternyata ini lubang-lubangnya nggak bisa. Ya, jadi research lah di awal, kemudian bikin trading plan-nya, trade your plan. Nah kalau itu salah, misalnya lu kena stop loss lah, kena rugi lah segala macam, nggak usah pusing di situ. Nggak usah sampai akhirnya membawa jadi perasaan. Lu catat, lu evaluasi, lu perbaiki. Salah gue di mana ya? Ya jangan kayak orang-orang gitu ya. Kalau dia salahin orang lain. Padahal yang bikin buy, yang bikin sell itu lu. Gitu. Jadi lu cek gitu loh. Cek apa sih yang salah, apa yang harus gue perbaiki. Gitu. Jadi kita baru bisa berkembang dengan begitu, ya. Oke? Thank you semuanya sudah bergabung. Oh ya, untuk yang teman-teman mau masuk ke Telegram, tadi admin Bu Yuli ada itu ya, send link buat masuk ke Telegram ya. Teman bisa lihat di situ ya. Oke. Thank you semuanya. Ya, oke ya. Thank you semuanya. Nanti kita ngomongin di grup lagi, Pak. Oke, thank you semuanya ya. Sampai ketemu lagi nanti di hari Selasa yang akan datang ya. Semoga apa yang kita sampaikan di sini boleh cukup bermanfaat buat teman-teman. Jangan lupa dianalisa, jangan lupa untuk disesuaikan juga dengan karakter masing-masing. Oke? Thank you semuanya. God bless. Happy weekend semua. Saya izin pamit ya. Thank you.